Bismillahirrahmanirrahim. Maka di tahun 8 Hijriah ternyata betul Nabi SAW menguasai kota Mekah kembali. Nabi SAW menguasai kota Mekah kembali. Iya, dan itu didengarkan oleh beberapa suku Arab yang tinggal di sekitar Ka'bah tatkala itu. Maka mereka pun kini telah yakin dengan kebenaran Rasulullah, maka mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nabi masuk Islam. Nah, itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Fath yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di Fathu Makkah. Ketika sudah mantap orang-orang Arab ketika itu melihat Nabi sudah berkuasa, ini betul dia Nabi ini. Tidak ada keraguan lagi. Maka mereka pun masuk ke dalam Islam. Nah, salah satu dari rombongan yang datang kepada Nabi yang menyatakan keislamannya adalah sahabat ini, Wabisah ibnu Ma'bad. Datang kepada Nabi kemudian menyatakan apa? Menyatakan keislamannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau hanya meriwayatkan sekitar 10 hadis. Lebih sedikit lagi dari An-Nawas ibnu Sim'an. Nah, beliau hanya meriwayatkan sekitar 10 hadis. Dan setelahnya beliau tinggal beberapa hari di Madinah, dan selanjutnya beliau kembali ke kampungnya dan mendakwahkan Islam di kampungnya. Nah, dan juga dari hal yang terkenal dari sahabat Wabisah ibnu Ma'bad, beliau dikenal sebagai sahabat yang kathirul buka, sahabat yang sangat sering menangis. Menangis bukan karena apa, tapi menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan orang yang menangis seperti ini menangis yang utama. Orang mungkin bisa menangis karena dia sakit. Orang mungkin bisa menangis karena ada suatu musibah menimpa dirinya. Tapi jarang ada manusia yang nangis karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini orang yang utama. Disebutkan oleh Nabi SAW hadisnya, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta yaudul laban fid dhara'. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk neraka, ya, seseorang yang dia menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah saking khusyuknya, saking takutnya kepada Allah, maka tidak terasa air matanya pun berlinang menangis karena Allah. Dan Nabi juga bersabda, ainani la tamassuhuman nar. 2 mata kata Nabi yang tidak akan disentuh oleh api neraka. 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Apa itu? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takutnya kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang dia berjaga-jaga di jalan Allah. Yang dia bergadang, menahan matanya, tidak tidur. Kenapa? Karena dia bergadang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mata yang tidak disentuh oleh api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Wabisah ini sahabat yang dikenal sahabat yang sering menangis, dan itu mirip dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu yang membuat keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Makanya sahabat Abu Bakar disebutkan dalam kisahnya, ketika Nabi SAW sakit dan beliau tidak mampu mengimami manusia untuk sholat, maka Nabi perintahkan Abu Bakar supaya menjadi imam.
Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu seseorang yang sering menangis. Kayaknya dia tidak bisa menjadi imam ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidak, perintahkan Abu Bakar, dia yang jadi imam." Nabi tetap ridho dengan Abu Bakar walaupun dia menangis. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Wabisah bin Ma'bad, sekalipun beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi beliau meriwayatkan hadis ini. Hadis yang sangat bermanfaat bagi kita. Hadis yang kita baca ya, yang ringkas memang tetapi mengandung makna yang sangat luas. Nah, inilah sebagaimana kata para ulama, al-ilmu ma yanfa'. Ilmu itu adalah apa yang bisa memberi manfaat. Bukan sekedar apa yang dihafal, bukan sekedar banyaknya ilmu yang kita kuasai, tetapi ilmu apa yang bisa memberi manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Kalau ilmu tidak bermanfaat, itu kalau ilmunya tidak kita amalkan. Banyak ilmunya tapi tidak dia amalkan, itu tidak bermanfaat ilmu yang seperti itu. Atau banyak ilmunya tapi dia tidak ajarkan kepada orang lain, itu pun ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu nanti bermanfaat, bahkan bisa menjadi amal jariyah, amal yang terus mengalir pahalanya bahkan sampai kita meninggal dunia, kalau ilmu itu diamalkan dan ilmu itu diajarkan kepada orang lain, maka itu ilmu yang bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini singkat biografi dari sahabat An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu an dan juga sahabat Wabisah ibnu Ma'bad. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan itu, kata Nabi, adalah akhlak yang mulia. Dia adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsik. Sementara dosa itu adalah apa yang membuat kamu ragu di dalamnya, kamu bimbang terhadapnya, jiwamu tidak tenang, jiwamu tidak nyaman, dan kamu tidak suka kalau ada orang lain yang memperhatikanmu. Kamu tidak suka kalau ada orang lain yang memperhatikanmu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini terdapat banyak faidah. Di antaranya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW dari kebiasaan beliau tidak hanya menerangkan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga saja, tetapi beliau juga menerangkan perkara-perkara yang bisa menghindarkan mereka dari api neraka. Ini juga penting ya. Jadi selain seseorang itu harus melakukan kebaikan, tidak cukup dia hanya mengerjakan kebaikan, dia juga harus meninggalkan dosa, dia juga harus meninggalkan maksiat. Sebab sebagaimana kebajikan itu ditimbang oleh Allah, dosa juga ditimbang. Nah, bagaimana kalau kita mendapati nauzubillahi min dzalik, ternyata dosa yang kita lakukan lebih berat daripada kebajikan yang kita lakukan. Memang betul dia melakukan kebaikan, tetapi maksiat juga jalan terus. Apa gunanya dia melakukan kebaikan sementara maksiatnya terus berjalan sama dirinya? Apa gunanya dia memperbanyak kebajikan sementara dia tetap melakukan dosa dan tidak berhenti dari melakukan dosa? Sementara dosa dan maksiat itu juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekalipun kita sadar bahwasanya manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa, dan tidak ada manusia yang tidak ada dosa pada dirinya. Itu tidak ada manusia yang begitu. Hatta para nabi dan para rasul pun demikian. Tetapi mereka, para nabi dan para rasul, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, betul beliau melakukan kesalahan, tetapi Allah sudah ampuni beliau. Nah, nabi-nabi yang lain juga pernah melakukan kesalahan, tapi Allah sudah mengampuni beliau. Nabi kita bahkan Muhammad SAW pernah melakukan kesalahan, bahkan ditegur di dalam Quran, abasa wa tawalla. Nabi SAW itu bermuka masam dan berpaling. Itu kesalahan yang beliau lakukan. Tetapi kesalahan Nabi ini itu kecil, dan itu pun sudah diampuni oleh Allah.
Kalau Nabi sudah dapat jaminan, sementara kita itu belum dapat jaminan. Belum ada yang menjamin kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita perlu tahu apa itu kebajikan untuk kita kerjakan, dan kita perlu tahu dosa, apa itu dosa untuk kita tinggalkan. Di sini Nabi SAW memberikan dhawabit, memberikan kaidah untuk kita mengenal apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebajikan itu didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dengan definisi ya yang mengacu dan mengarah kepada efek dan dampak dari kebajikan itu. yakni Nabi SAW mendefinisikan kebajikan dengan sebahagian dari nilai kebajikan itu. Makanya Nabi katakan al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian kebajikan itu apa yang menenangkan di dalam hati, yakni efek dari kebajikan yang kita kerjakan itu membuat ketenangan di dalam jiwa. Hati kita menjadi tenang dan tentram dengannya. Nah, itu tanda dari kebaikan. Itu tanda dari kebajikan. Yani kalau kita habis mengerjakan amal soleh, biasanya menenangkan jiwa, menenteramkan hati. Kenapa? Kita habis melakukan amal kebaikan. Harusnya seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya karena yang namanya kebajikan itu pasti menambah iman. Yang namanya kebaikan kalau dilakukan dengan cara yang benar pasti menambah ketakwaan kepada Allah. Ya kan? Pasti begitu. Karena iman yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita bisa menambah iman? Lakukan ketaatan. Bagaimana supaya ketakwaan kita meningkat? Lakukan ketaatan kepada Allah. Pasti meningkat keimanan itu. Pasti bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, dosa sebaliknya. Dosa berarti akhlak yang buruk. Dosa berarti sesuatu yang membuat bimbang di dalam hati kita, membuat kita ragu di dalam melakukannya, membuat kita tidak tenang, hati kita menjadi gundah, hati kita menjadi tidak tenang terhadapnya. Itu ciri dari sebuah dosa, dan kita tidak suka kalau ada orang lain memperhatikannya. Itu dosa, ciri-ciri dosa begitu. Kita maunya kita sembunyikan itu. Kalau ada orang memperhatikan, kita tidak suka dengannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah definisi dari kebajikan dan dosa. Dan sekali lagi, Nabi mendefinisikan dosa dan kebajikan itu bukan definisi yang mencakup seluruhnya, tetapi beliau menyinggung sebagian dari kebajikan dan sebagian dari tanda-tanda dosa itu. Iya. Maka para ulama menerangkan bahwasanya yang namanya kebajikan sebenarnya maknanya lebih luas daripada itu. Iya. Kebajikan itu bukan sekedar akhlak, tapi kebajikan itu kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Kebajikan itu kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah. Kebajikan itu kaitannya dengan akhlak kita kepada orang lain. Sementara Nabi kan hanya mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu akhlak yang baik, yang langsung kita tangkap di dalam benak kita. Oh, berarti kebajikan itu sekedar kita melakukan perbuatan baik sama orang lain, berakhlak baik sama orang lain. Bukan maknanya berarti kalau ibadah bukan kebajikan, berarti keimanan bukan kebajikan. Bukan. Ini Nabi hanya menafsirkan sebagian dari makna kebajikan itu. Sehingga ulama mengatakan al-birru, kebajikan itu kalau maknanya secara umum adalah ad-dinu kulluhu, agama secara keseluruhan. Itulah albir. Ya kan? Agama secara keseluruhan, yakni Islam, itulah albir. Maka mencakup perkara keimanan, mencakup perkara ibadah, mencakup perkara muamalah, baik kaitannya dengan hati, lisan ataupun anggota badan. Itulah albir, itulah kebajikan. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib,
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah 177. Ini makna albir secara sempurna. Allah definisikan dalam surat Al-Baqarah 177. Perhatikan jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra," kebajikan itu kata Allah, bukan sekedar antuwallu wujuhakum, kamu memalingkan wajahmu kibalal masyriq wal maghrib, ke arah timur atau ke arah barat, bukan itu. Bukan sekedar itu kebajikan kata Allah. Ini kaitannya dengan ketika kaum muslimin dahulunya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kiblat kita ke Ka'bah, itu kan dulu kiblatnya kaum muslimin ke Baitul Maqdis di awal-awal Islam. Kaum muslimin kiblatnya bukan ke Ka'bah dulu. Di awal-awal Islam, Nabi SAW memerintahkan sholat ke Baitul Maqdis, sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi ketika itu mengejek umat Islam. Umat Islam ikut-ikutan sama kami katanya. Kami menghadap Baitul Maqdis, kalian ikut juga Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW bermohon mengangkat kedua tangannya supaya arah kiblat dirubah ke arah yang lebih baik. Dan Allah kabulkan Nabi SAW, Allah kabulkan doanya Nabi, kiblat diarahkan ke Ka'bah. Nah, dan terus berlaku sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Tidak mungkin lagi kiblat itu berubah-ubah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kiblat berubah ke arah Ka'bah, ketika itu sahabat bimbang. Lah terus bagaimana sholat kita selama ini yang kita lakukan menghadap Baitul Maqdis, jangan-jangan tidak diterima? Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Bukan itu. Kebajikan itu bukan sekedar kamu menghadap ke barat kah, ke timur kah, bukan itu. Tetapi bagaimana ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnal birra, perhatikan, akan tetapi kebajikan adalah man amana billahi. Nah, di sini disebutkan keimanan, bukan disebut akhlak yang baik nanti setelahnya. Tetapi kebajikan adalah yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Ini kan keimanan kan? Nah, kemudian disebutkan lagi tentang muamalah kita. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Kemudian kita memberikan sebagian harta kita, ya, kita infakkan, kita sedekahkan untuk siapa? Ya, untuk karib kerabat kita. Wal yatama, kepada anak yatim, menyantuni anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wabanas sabil, kepada musafir yang terputus perjalanannya. Wasailin, orang yang minta-minta. Wafir riqab, untuk membebaskan budak. Ini kan akhlak, hubungan, muamalah, itu juga kebajikan. Kemudian disebut lagi oleh Nabi ibadah kepada Allah, itu pun kebajikan. Wa aqamas shalah, menegakkan salat, kebajikan. Kemudian apa lagi? Wa ataz zakah, kamu menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kamu menunaikan janjimu apabila kamu berjanji. Ini kembali lagi ke akhlak. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita sabar dalam menghadapi segala ketentuan dan takdir Allah. Sabar ketika datang ujian. Sabar di saat senang, di saat susah, di saat perang, di saat dalam keadaan sulit. Ulaikal ladina sodaku, mereka itulah orang yang jujur iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Inilah definisi kebajikan. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa albir, kebajikan adalah agama secara keseluruhan. Mulai dari keimanannya, mulai dari ibadahnya, mulai dari muamalahnya, dan semua yang baik di dalam agama ini. Itulah kebajikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau begitu kita bisa definisikan dosa itu segala yang bertentangan dengan agama Allah.
Ya kan? Segala yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kesyirikan, apa itu kebid'ahan, segala perkara baru yang diada-adakan dalam agama, ataukah itu kemaksiatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dosa. Sehingga bukan hanya sekedar dosa itu adalah akhlak yang buruk. Sehingga bukan sekedar dosa itu adalah segala yang tidak tenang di dalam hati. Itu efek, itu dampak setelah kita melakukan dosa, hati itu tidak akan tenang. Menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa dosa itu berpengaruh di dalam hati. Hati itu terpengaruh gara-gara dosa yang kita lakukan. Memang yang melakukannya badan kita, memang yang melakukannya lisan kita, yang mengucapkannya lisan kita, yang memandangnya mata kita, tetapi itu berpengaruh semuanya ke dalam hati. Kenapa? Hati itu ibarat raja bagi anggota tubuh yang lain. Sehingga apa yang dilakukan oleh serdadu-serdadunya itu sangat berpengaruh kepada sang raja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Maka di dalam hadits ini terdapat keutamaan husnul khuluq. Terdapat keutamaan apa? Akhlak yang baik. Karena Nabi mendefinisikan albirru dengan husnul khuluq. Sementara kan sebenarnya kebajikan itu kan luas cakupannya kan, bukan sekedar akhlak yang baik kan. Tapi Nabi memilih husnul khuluq. Kenapa? Karena keutamaan akhlak yang baik ini. Karena kemuliaannya. Sama dengan sabda Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi? Doa itu ibadah. Apa? Doa itu adalah ibadah. Kenapa Nabi menyebut doa itu ibadah? Padahal kan bukan hanya doa ibadah, sholat ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, birrul walidain ibadah, silaturahim juga ibadah. Tapi tidak ada hadisnya seperti itu. Yang ada hadisnya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kenapa Pak? Sebab doa punya kedudukan yang sangat tinggi dalam ibadah. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan kecuali pasti ada doa di dalamnya. Betul tidak? Kita mau sholat ada doanya, kita mau zakat ada doanya, kita mau puasa ada doanya, mau birrul walidain ada doa untuk orang tua. Mau apa saja dalam ibadah mesti ada doanya. Bahkan yang tidak bernilai ibadah pun ada doanya. Kita mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, mau bekerja ada doanya. Subhanallah. Menunjukkan kata para ulama, doa itu ruhnya ibadah. Maka tidak salah ketika Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Pengkhususan karena nilai ibadah doa itu sangat mulia. Sama juga dengan sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu kata Nabi wukuf di Arafah. Kenapa Nabi khususkan wukuf di Arafah? Padahal yang namanya ritual haji Pak bukan cuma wukuf di Arafah. Orang yang haji itu juga menyembelih kurban. Orang yang haji itu juga dia harus mabit di Mina. Orang yang haji itu juga harus tawaf di Ka'bah, harus sa'i antara Safa dan Marwah, harus melontar jamrah. Banyak ritual haji. Tapi kenapa Nabi sebut al-hajju Arafah? Haji itu wukuf di Arafah. Kata ulama, sebab wukuf di Arafah ibadah haji yang paling penting. Orang yang tak wukuf di Arafah hajinya tidak sah. Nah, di antara ibadah haji yang paling penting wukuf di Arafah. Nah, sama ketika Nabi menyebut sabda ini, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu akhlak yang baik. Kenapa? Menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu punya nilai yang sangat tinggi dalam agama kita. Perhatikan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi SAW di dalam hadits yang sahih bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sebut dengan kata innama. Innama dalam bahasa Arab tufidul hasar, memberikan faedah pembatasan. Makanya kita terjemah hanya ini saja. Jadi seakan-akan Nabi itu diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali ini. Apa itu? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menunjukkan apa? Betapa agungnya akhlak ini. Sampai Nabi diutus hanya untuk itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
akhlak yang baik menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Orang kalau baik imannya Pak, pasti bagus akhlaknya. Artinya apa? Kalau buruk akhlaknya berarti ada sesuatu pada imannya. Karena Nabi pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan bahwa keimanan itu berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Keimanan itu berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Semakin baik imannya, semakin mantap akhlaknya. Buruk imannya, buruk pula akhlaknya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian akhlak yang baik adalah kemuliaan pada diri seseorang. Kelak di hari kiamat dia akan dekat dengan Nabi SAW sebab dia dicintai oleh Nabi. Disebutkan dalam hadits yang sahih, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Tirmizi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah uhasinakum akhlaqa." Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang terbaiknya kalian adalah yang terbaik pula akhlaknya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang dengan akhlak yang baik bisa mencapai derajat orang yang qiyamul lail dan orang yang berpuasa di siang harinya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi pernah ditanya, atau Nabi SAW bersabda, "Innal mu'min la yudriku darajatal qa'imas sha'im bihusni khuluqih." Sesungguhnya seorang mukmin dapat mencapai derajat orang yang sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari dengan apa? Dengan akhlak baik yang dia miliki. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian akhlak yang baik sebab terbesar yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga?" Dua kata Nabi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Apa itu ya Rasul? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu dua hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga Nabi SAW. Kemudian akhlak yang baik adalah amalan yang paling berat dalam timbangan. Kata Nabi SAW, "Asqalu fil mizani husnul khuluq." Atau kata Nabi SAW, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun amalan yang paling berat dalam timbangan melebihi akhlak yang baik. Melebihi akhlak yang baik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan masih banyak lagi keutamaan dari akhlak yang baik ini. Nah, yang seharusnya seseorang ya dengan hal tersebut dia berusaha mendidik dirinya di atas akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kata para ulama ada dua. Ada jibilli, ada sifatnya memang tabiat seseorang. Memang dia itu orangnya baik memang. Ada orang seperti itu, Pak. Ada yang sifatnya muktasab, perlu diusahakan, perlu diupayakan. Nah, beruntunglah orang-orang yang memang tabiat dia, asalnya dia memang orang baik. Dan manusia itu sejahat apapun dia punya sifat baik. Karena kalau yang tidak punya sifat baik itu Pak, bukan manusia namanya, itu iblis. Iblis, setan tidak punya sifat baik, jahat semua dia. Tapi kalau manusia sejahat apapun pasti dia punya sifat baik. Nah, ini tinggal sifat baik ini apakah lebih dominan daripada keburukan atau keburukan yang lebih dominan daripada kebaikannya. Nah, perlu dia usahakan, perlu dia latih, dia usahakan untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang akhlak, sebenarnya akhlak itu ada dua kata ulama. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Nah, orang tidak dikatakan berakhlak kepada manusia sebelum dia berakhlak kepada Allah. Orang tidak dikatakan berakhlak kepada manusia sebelum dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan ini orang baik betul akhlaknya ya, walaupun tidak sholat. Bagaimana caranya dia akhlaknya baik kalau tidak sholat? Kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, ini bertentangan. Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun berakhlak kepada orang lain. Orang yang berakhlak itu harus berakhlak dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru, jangan sampai salah. Dia mungkin bisa senyum kepada orang lain, luar biasa bantuannya kepada orang lain, bisa menolong orang lain, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia memiliki akhlak yang baik? Orang itu sebelum berakhlak kepada manusia, berakhlak dulu kepada Allah. Bagaimana caranya berakhlak kepada Allah? Kata para ulama, berakhlak kepada Allah dengan 3 cara. Yang pertama, menerima segala berita yang datang dari Allah, membenarkannya. Kemudian tunduk terhadapnya. Tunduk terhadap apa? Segala yang Allah sampaikan, dan kita benarkan hal tersebut, kita terima hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa berat di dalam hati. Kalau masih berat dalam hati, ini belum berakhlak kepada Allah. Nah, orang yang berakhlak kepada Allah, dia betul-betul ketika membenarkan berita Allah, dia terima dengan pasrah hati. Dia tahu bahwa apa yang merupakan hukum Allah pasti baik, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia terima segala takdir dan ketentuan Allah, ridho dan sabar dengan hal tersebut. Nah, inilah orang yang berakhlak. Kalau orang yang kena musibah kemudian dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, nauzubillahi min dzalik, itu orang yang tak berakhlak kepada Allah. Itu orang yang tak berakhlak kepada Allah, apalagi sampai bersuudzon kepada Allah. Mengapa ini Allah selalu menimpakan musibah sama saya, masalah sama saya? Apa salah saya? Marah-marah dia kepada Allah. Ini orang yang tak berakhlak kepada Allah. Sementara orang yang tak berakhlak kepada Allah, tidak mungkin dia berakhlak kepada manusia. Nah, bagaimana akhlak kepada manusia? Ini insyaallah taala akan kita paparkan di pertemuan yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang kita bisa paparkan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk selalu menjadi orang yang baik, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.